Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada berita yang cukup menarik ya, berita terbaru ya. PDIP sarankan Anies inisiatif daftar jika mau diusung Pilgub DKI. Wow. Sudah ada tanda-tanda lampu hijau begitu kan ya. Ini bukan tidak mungkin begitu kan. Saya meyakini bahwa Anies Baswedan ini nanti dijadikan sebagai representasi oposisi perubahan ya. Bahkan Hasto pun ya saya melihat dengan gelagat mereka bukan tidak mungkin Anies Baswedan juga ya diusung oleh partai PDIP. Dalam hal ini maka saya katakan ini sangat luar biasa. Maka mengapa sekarang ini dari pendukung-pendukung Anies Baswedan salah satunya respect kepada PDIP karena nampaknya PDIP mau tidak mau mereka ya harus menjadi oposisi. Salah satunya dari beberapa partai yang berkoalisi kepada Prabowo begitu kan. Maka apalagi mendukung Anies Baswedan, jelas mereka simpati mereka akan berubah kepada PDIP. Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan saat ini begitu tetap solid mereka. Lihat saja relawan-relawannya begitu banyak begitu kan. Maka secara tidak langsung begitu kan ya dalam beberapa dalam beberapa wawancara yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan di situ begitu kan mengatakan begini, saya siap ya, bukan siap, saya sudah mewanti-wanti bagaimana ya yang seharusnya yang ia lakukan soal masalah untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka mereka mengatakan begini ya, kalau tidak ada partai pengusung bagaimana? Nah, ini yang kemudian citra yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini ya PKS sebenarnya mulai melirik begitu kan. Tapi nampaknya masih ada satu kendala bagaimana untuk menjegal Anies Baswedan untuk tidak maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Kalau Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ya, maka ini jelas ini akan menjadi tantangan besar kepada Prabowo. Apalagi mereka lolos terpilih oleh masyarakat DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan, maka pemerintahan dari seorang Prabowo Gibran mereka akan lemah. Kekuatan itu berada di Anies Baswedan. Maka saya katakan Anies Baswedan itu kalau terpilih lagi ini gubernur rasa presiden dan simpati orang di situ banyak begitu kan ya. Nampaknya masyarakat DKI Jakarta sudah berkali-kali mengatakan dan mendeklarasikan Anies Baswedan saat ini sudah mendatangi PDIP, sudah mendatangi Nasdem begitu kan, dan bukan tidak mungkin ini akan sepakat di situ begitu. Walaupun berbagai hal banyak yang kemudian mengatakan bahwa Anies Baswedan akan maju di situ, akan dipilih ya oleh masyarakat, dan yang dibingungkan hari ini adalah partai pengusung mereka begitu kan. Semuanya banyak yang sepakat terutama dari simpatisan dari partai PKS, dari partai PKB, dari partai Nasdem begitu kan ya. Banyak yang sudah masih melirik kepada Anies Baswedan. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan menyodorkan kader-kader mereka di situ begitu. Maka terutama dengan PDIP begitu kan. Maka PDIP ini saya rasa sampai hari ini saya berasumsi bahwa PDIP itu masih melirik Anies Baswedan karena representasi oposisi untuk melawan mereka begitu kan ya, untuk melawan kepemerintahan dari seorang Prabowo itu harus di situ begitu kan. Tidak semuanya ya PDIP itu harus patuh di situ begitu. Maka secara logika ini sangat baik sekali strategi-strategi yang kemudian mereka mainkan begitu kan. Ini keren ya. Saya apresiasi luar biasa sih sebenarnya kepada pendukung-pendukung Anies Baswedan yang begitu solid begitu, apalagi di masyarakat DKI Jakarta. Maka dorongan-dorongan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Anies Baswedan untuk bisa terpilih dan maju lagi ya, untuk maju sebagai Gubernur Jakarta. Walaupun banyak ocehan-ocehan di luar sana begitu kan ya, nggak masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Ini Anies Ahok auto win, nggak ada lawan, jago teori katanya begitu. Tapi sayang Ahok udah statement ogah bareng Anies Baswedan ya. Bahkan ada yang mengatakan segininya PDIP. sudah kelihatan di situ begitu. Ini PDIP sedang berusaha menggait suara pendukung Anies Baswedan kah? Bisa saja terjadi. Dalam dunia politik itu tidak menjadi masalah. Ya masalah soal diusung ini, soal itu begitu kan. Karena ini adalah
partai-partai ini adalah merupakan jembatan, siapapun boleh melakukan itu begitu kan. Maka saya pribadi tidak terlalu fanatik kepada partai-partai yang kemudian ya setiap hari kan bisa berubah begitu kan. Setiap ada pilihan presiden, pemilu, mereka berubah begitu kan. Itulah politik karena sebagai kendaraan mereka. Nah, saya menganggap bahwa kalau Anies Baswedan diusung oleh PDIP, jelas ya bahwa pendukung-pendukung Anies Baswedan yang jutaan di situ begitu kan akan simpati kepada PDIP di situ. Karena inilah bagian dari Jakarta. Dalam bentuk bahwa Jakarta ini ya kalau Anies Baswedan punya prestasi, wah ngangkat mereka begitu kan. Artinya popularitasnya sangat tinggi sekali di situ ya. Apalagi ada kegagalan, terus kemudian ada keberhasilan. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Dikit-dikit viral begitu ya. PDIP sarankan Anies Baswedan inisiatif daftar jika mau diusung Pilgub DKI Jakarta. Mari kita baca ya. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta ya Pantas Nainggolan menyarankan Anies Baswedan agar berinisiatif dan agresif mendaftarkan diri sebagai calon gubernur jika ingin diusung oleh PDIP Pilkada di 2008. Pantas mengatakan saat ini PDIP DKI Jakarta tengah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun PDIP DKI Jakarta tak akan mendatangi Anies untuk meminangnya sebagai calon gubernur. Bahkan siapapun yang bisa mendaftar termasuk Pak Anies harus agresif yang harus inisiatif. Ia menjelaskan kader PDIP bisa maju Pilkada DKI Jakarta jika dapat penugasan dari partai. Namun PDIP juga bisa menugaskan sosok di luar kader partai lewat penjaringan tersebut. Pantas yang mengatakan DPD DKI Jakarta dalam waktu dekat dan menyotorkan nama-nama tokoh yang terdaftar ya diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam proses penjaringan ke DPP PDIP. Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022, kemudian maju sebagai calon presiden di 2004. Kini namanya muncul lagi di bursa calon gubernur di Jakarta. Anies pun mengaku tengah mempertimbangkan serius pilihan itu. Nah, kita lihat saja. Artinya apa? Tidak usah malu-malu lah dalam artian Anies Baswedan tidak seharusnya malu dan sebagainya begitu. Itu harus jemput bola begitu. Dalam dunia politik tidak ada yang namanya malu dan sebagainya begitu. Ya seperti Bobby begitu kan ya, walaupun ditolak oleh PDIP mereka tetap ngeyel mau mendaftar dari PDIP. Saya kira ini bagus begitu kan, langkah politik seperti itu, ngeyelnya di situ begitu. Maka secara hitung-hitungan Anies Baswedan masih membicarakan terkait dengan Gubernur DKI Jakarta, masalah Pak Surya Paloh nantinya begitu kan ya, karena semua itu Anies Baswedan itu masih dipengaruhi Pak Surya Paloh karena sebagai tokoh politik ya, sebagai partner di situ begitu kan ya, sebagai bapak politik begitu kan, maka Anies Baswedan ini harus masih minta izin terlebih dahulu. Jangan-jangan Partai Nasdem sudah mempersiapkan Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya rasa perkembangan politik ke depan baik begitu kan ya. Nantinya ya kalau Anies Baswedan ini diusung oleh PDIP, PKS, Nasdem, PKB, wah tidak ada lawan mereka. Ya, saya kira yang lain pasti keok begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu karena di satu sisi mungkin ada berapa partai begitu mereka, tinggal Gerindra, PAN, Golkar begitu kan ya, dan Anies Baswedan itu pemenang kedua di DKI Jakarta ya, mereka masih hangat kok untuk dibicarakan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.